Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Bang Z. Kali ini breakdown lagi ya. 6 alasan kenapa Theodoros Ginting bisa kalah dari Windri Patilima. Bang Z di sini tidak meremehkan kemampuan dari Theodoros Ginting ya. Dia memiliki skill yang cukup komplit dari standing fight, submission, kemudian takedown dan ketenangan ya. Tapi di sini yang pertama menurut Bang Z nih ya. Yang pertama itu adalah Theodoros Ginting itu terlalu pede dengan dirinya ya, sehingga dia meremehkan si Windri Patilima. Terbukti pada saat wawancara di Zenwalk, dia mengatakan bahwasanya nggak ada yang bisa mengalahkan dia di kelas welterweight di Indonesia ini. Tapi itu mungkin hanya sebagai pemanis dari Theodoros Ginting ya, supaya matchnya lebih bagus lagi. Tapi memang dari setiap pertandingan Bang Z lihat Theodoros Ginting itu tidak pernah seperti ini meremehkan lawan-lawannya. Dia serius dari awal. Nah, kalau pas lawan Windri Patilima sepertinya dia lebih banyak bermain-main di awal babak. Ketika dia sudah kena pukulan telak dari Windri Patilima, barulah dia naik. Nah, yang kedua, dia tidak mengantisipasi dengan baik pukulan Windri Patilima. Dia hanya mengejek dan mengejek ya, dan akhirnya yang terjadi ya seperti itu. Kemudian yang ketiga adalah dia tidak memperhatikan punching power dari Windri Patilima. Dia kira Windri Patilima sudah tersudut dengan yang dilakukan oleh Theodoros Ginting, padahal sebenarnya Windri Patilima masih mempunyai tenaga rahasia dan jurus-jurus rahasianya ya, yaitu strike kanannya dan tendangan low kicknya. Dan setiap pertandingannya saya lihat kemarin yang keempat, Theodoros Ginting itu menerima setiap tendangan yang dilancarkan oleh Windri Patilima, dan itu berpengaruh karena kita tahu waktu seleksi Windri Patilima itu tendangannya itu sangat keras dan diakui oleh Prof Max dan juri-juri yang lain ya. Nah, itu salah satu punching power. Kemudian yang keempat itu kick powernya. Kemudian yang kelima Theodoros Ginting mengira dirinya sudah pasti menang. Nah, kepedean sudah tinggi sekali. Padahal sebenarnya dalam MMA apapun bisa terjadi. Jangan sampai lengah, jangan sampai kita memberikan kesempatan lawan. Kita lihat dari pukulan dan tendangan yang dilancarkan oleh Theodoros Ginting ke arah Windri Patilima, itu ada yang masuk, tapi lihat kondisi badan dari Windri Patilima. Dia tetap bisa berdiri dengan tangan tetap handstand dan mengcover kepalanya. Itu menandakan dia masih mempunyai fisik yang kuat dan juga konsentrasi yang kuat. Kemudian yang terakhir, ini yang menurut Bang Z sangat fatal ya. Yang keenam, Theodoros Ginting sepertinya tidak menyangka dirinya terkena pukulan, dan dia punching shock dari Windri Patilima yang membuat dirinya akhirnya sadar bahwasanya yang dia lawan ini bukan kaleng-kaleng ya. Dan fisik dari Theodoros Ginting itu semakin berkurang ketika dipukul strike dari Windri Patilima, dan dia di situ baru mulai, padahal tenaga dari Theodoros Ginting sudah mulai berkurang ya, karena itu sudah masuk ke babak ketiga, dan babak 2 terakhir itu Windri Patilima sudah mulai memiliki temponya, dan itu yang membuat Theodoros Ginting akhirnya kalah. Dan saya tidak meragukan kemampuan dari Bang Theo ya. Bang Theo ini adalah fighter yang komplit, yang cukup disegani, tapi itu tadi di awal dia sudah meremehkan. Betul kata Bang Alwin Kincai bahwasanya 90% kemenangan untuk Theodoros Ginting, tapi tidak menutup kemungkinan bahwasanya latihan dari Windri Patilima itu lebih keras ya, lebih keras lagi, karena kita tahu dia ingin merebut title. Dan kenapa banyak mencibir dari Theodoros Ginting, mengejek, itu karena treasure ya, seorang champion yang dikejar oleh mangsanya, sebenarnya seperti itu ya. Jadi lebih sulit mempertahankan daripada mengambil ya, lebih sulit mempertahankan daripada mengejar itu sendiri, mengejar juara sendiri.
Nah, jadi itu 6 alasan kenapa Theodorus Ginting bisa kalah dari Winry Patilima. Kita akan membahas Fight Night FN di One Fight beberapa hari yang lalu, pada hari Sabtu ya, malam Minggu, dimana Theodorus Ginting kalah. Jadi terkuak di sini. Mengapa Theodorus Ginting bisa kalah? Oke, kita akan simak dari beberapa fight ini ya. Pertama-tama Theo seperti menjajal bahwasanya power dan tendangan dan pukulan dari Winry Patilima. Ternyata saya mengira bahwasanya Theodorus Ginting itu merasa tendangan pukulan Winry Patilima itu cukup keras dan dia menjaga jarak di babak pertama. Ternyata stamina dari Theodorus Ginting sudah mulai menurun di babak kedua akhir, dan yang membuat kita tetap percaya bahwasanya Winry Patilima bisa menang, walaupun sebenarnya Theodorus Ginting dari babak pertama sampai babak kedua awal itu menguasai, mendominasi, seperti tidak berguming dengan pukulan dan tendangan yang dilancarkan oleh Winry Patilima. Dan Theo tetap menjaga jarak karena dia tahu counter dari Winry Patilima itu juga cukup kuat ya. Nah, di sini banyak sekali ejekan dan bulian. Nah, ini seperti memberikan sign bahwasanya pukulan tendangan dari Winry Patilima itu tidak ada rasanya. Tapi itu sebenarnya bukan tidak ada rasa, tapi itu adalah gestur dari Theodorus Ginting supaya terlihat kuat ya. Padahal sebenarnya pukulan dan tendangan dari Winry Patilima itu keras-keras semua. Seperti kita ketahui bahwasanya para matchmaker bilang bahwasanya pukulan dan tendangan Winry Patilima itu berbobot. Dan salah satu fighter elite kelas welterweight yaitu Alwin Kinchay pun bilang pukulan Winry itu lebih keras daripada Theo. Maka dari itu Theo tetap menjaga jarak dengan jab karena dia takut di counter oleh strike dari Winry Patilima. Keras bos. Nah, ini adalah kekalahan yang membuat Theodorus Ginting mulai goyang ya. Dan itulah yang menyebabkan Theodorus Ginting kalah, karena Winry Patilima di awal dia hanya menahan serangan dan memberikan tendangan low kick beberapa kali, namun Theo tetap mengejek ya. Dan hal yang paling membuat Theo kalah yaitu dia tidak powerful di awal. Dia tidak powerful di awal seperti pertandingan sebelum. Dia ingin memberikan entertain, dia ingin menang KO standing fight, dan akhirnya kekuatan dari Winry Patilima dilihatkan setelah beberapa menit kemudian. Dan apa yang terjadi? Ini adalah teriakan dari Theo. Ini menandakan teriakan sakit menurut saya. Dia tetap dengan stance-nya, dengan ejekan-ejekannya. Tapi apa yang kita lihat selanjutnya, nah ini adalah pukulan strike yang masuk dari Winry Patilima. Winry tetap tenang walaupun dijuluki bad boy. Di sini dia menjadi good boy ya. Nah, inilah pukulan strike right hand-nya masuk sekali tepat ke rahang dari Theodorus Ginting dan membuat dia goyang. Pukulan dari, nah bukan pukulan saja, tendangan juga masuk, tendangan spinning back kick-nya. Nah, ini yang membuat Theo goyang dan dia berusaha untuk take down. Ternyata take down dari Winry Patilima juga keras, dan ini tendangan spinning back kick-nya juga masuk. Itulah yang membuat Theodorus kondisinya fisiknya sangat sudah kurang waspada. Oleh kan inilah pukulan kiri yang telah kerahang Theo dan membuat Theo goyang, dan akhirnya di-LNC oleh Winry Patilima, the new champion kita, baru sekalian. Tapi tetap waspada kalau kalian mau ikut cara seperti ini, tetap waspada, jangan sampai kecolongan. Oke, baru sekalian, itulah terkuat apa yang terjadi dengan kekalahan Theodorus Ginting. Terima kasih.
Theodorus Ginting agak meremehkan. Nah, sebenarnya pukulan dan tendangan dari Windry 45 itu keras benar sekalian. Dan Theo hanya mengandalkan jab-jabnya. Sekali melakukan tendangan low kick. Ya, ini ya. Dan ini kecelokan sedikit. Dan tendangan spinning back kick dari Windry beberapa kali namun gagal. Dan akhirnya Theo mulai ganas, namun Windry pun kembali menjadi tambah ganas juga dan memasukkan beberapa pukulan yang telak ke rahang Theodorus Ginting. Dan ini adalah momen dimana ketika Theo sangat yakin dan Windry akan menyerang selanjutnya. Nah, ini adalah ejekan dari Theo, hanya memanis, memancing emosi. Nah, ada tambahan ejekan lagi dari Theodorus Ginting dan Windry tetap santuy menanggapi. Nah, ini adalah kebangkitan di mana tendangan dari Windry 45 bisa memukul kuda-kuda dari Theo. Dan babak kedua dimulai, Windry semakin percaya diri dengan pukulan dan tendangannya, dan ejekan dilakukan lagi oleh Theodorus Ginting. Padahal sebenarnya pukulan tendangannya sangat kuat ya. Oke, kita lanjut. Dan inilah pukulan yang membuat Theodorus Ginting agak keteteran, nggak lagi ngejek ya. Kalau di babak 1 dan 2 pertengahan mengejek, dan ini dia mulai serius kayak. Namun ini tetap bisa berdiri walaupun masuk pukulan strike-nya membuat goyang. Ejekan lagi, mungkin ini ejekan terakhir ya. Nah, ini dia yang membuat dia hampir kalah. Dan terus menyerang. Nah, lihat Windry masih tetap tenang walaupun diejek. Nah, ini dia pukulan yang masuk telak namun hanya dicibir oleh Theo. Dan ini dia pukulan yang membuat Theodorus Ginting goyang. Iya, inilah dia pukulan yang masuk bertubi-tubi ke rahang Theo dan membuat Theo semakin oleng. Ini dia pukulan yang membuat Theo semakin oleng. Wah, pukulan tendangannya masuk telak ke perut Bung. Dan babak ketiga Theo sudah tidak lagi mengejek Bung, karena kondisinya fisiknya sangat sudah oleng. Dan inilah pukulan kiri yang telak ke rahang Theo dan membuat Theo goyang, dan akhirnya di RNC oleh Windry 45, the new champion kita, barbar sekalian.